Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas betapa pentingnya rendah hati. Rendah hati itu sering disalahpahami. Ia dianggap sebagai kelemahan, kepura-puraan, atau strategi licik untuk terlihat baik di mata orang lain. Padahal, bahkan jika seseorang merendah dengan motif yang belum sepenuhnya suci, maka rendah hati tetap lebih baik daripada kesombongan. Mengapa seperti itu? Karena minimal adalah dampaknya tidak merugikan orang lain. Yang pertama, sombong selalu punya efek sosial negatif, seperti merendahkan orang lain, memicu konflik, menciptakan jarak dan luka. Sementara rendah hati, bahkan yang belum tulus, itu menahan ego, mencegah luka verbal, dan menjaga ruang sosial tetap aman. Dalam etika, dampak sering lebih penting daripada motif awal. Yang kedua, merendah untuk meninggi itu tetap lebih aman. Memang idealnya rendah hati itu seharusnya adalah kemurnian. Tetapi realitas manusia tidak selalu ideal, bukan? Jika pilihannya meninggi sambil menginjak orang lain atau merendah meski sambil belajar, maka yang kedua tetaplah lebih beradab. Karena apa? Orang yang merendah tidak mencederai, dan orang yang meninggikan dirinya sendiri seringkali tidak sadar siapa saja yang telah dia lukai. Yang ketiga, rendah hati dapat melatih ego untuk jinak. Ego manusia tidak bisa dimatikan, tetapi bisa dididik dan dikendalikan. Merendah, bahkan dengan kesadaran awal yang belum sempurna, adalah sebuah latihan untuk menunda ego. Dan latihan ini lama-kelamaan bisa merubah niat. Banyak keikhlasan lahir bukan dari niat awal yang suci, tapi dari kebiasaan baik yang dijalani terus-menerus. Yang keempat, dalam Islam, rendah hati itu mendahului keikhlasan. Di dalam praktiknya, bahwa adab itu seringkali datang sebelum ikhlas, dan perilaku mendidik batin. Seseorang bisa beradab dulu, baru hatinya menyusul. Itulah mengapa rendah hati tetap bernilai, bahkan saat batin masih berproses. Yang kelima, minimal dari sebuah kebaikan adalah tidak merugikan orang lain. Ini poin paling sederhana, tapi juga paling penting. Rendah hati itu kan tidak menyakiti, tidak memancing iri, juga tidak memicu permusuhan. Jika setiap orang minimal memilih sikap yang tidak merugikan orang lain, maka bukankah masyarakat sudah jauh lebih sehat?
Kesimpulannya adalah bahwa rendah hati itu suatu kebaikan, meskipun idealnya adalah dengan ketulusan. Tapi bahkan ketika rendah hati belum sempurna, maka ia lebih tetap manusiawi daripada kesombongan. Karena kesombongan pasti melukai, dan rendah hati minimal dapat menahan luka. Di dalam dunia yang penuh ego, menahan diri saja itu merupakan sebuah bentuk kebijaksanaan. Rendah hati hampir selalu dipuji sebagai kebajikan. Namun, di balik pujian itu sering muncul kecurigaan. Jangan-jangan dia merendah hanya untuk meninggi? Bukankah itu cuma humble bragging? Pertanyaannya, apakah rendah hati tetap bernilai baik? Meskipun motifnya tidak sepenuhnya suci? Jawabannya, ya, tetap baik. Dan alasannya bukan romantis, tetapi cukup logis. Banyak orang terjebak pada satu kesalahan berpikir, menilai kebaikan hanya dari niat batin yang sempurna. Padahal dalam kehidupan sosial, manusia tidak hidup dari niat saja. Manusia hidup dari dampak nyata. Secara etis, rendah hati itu sudah memenuhi standar kebaikan, karena ada standar minimal yang sudah dilalui. Dan standar minimal ini sangatlah penting, karena dunia tak mungkin diisi oleh malaikat saja. Mari bandingkan secara jujur antara kesombongan, meskipun itu pura-pura, dan kerendahan hati, meskipun juga pura-pura. Maka kepura-puraan yang baik itu jauh lebih baik daripada kepura-puraan yang jahat. Tentu saja itu jauh lebih jahat. Humble bragging sering dianggap sebagai manipulatif. Namun, mari kita jujur. Ia adalah gejala manusia yang ingin diakui tapi sadar diri. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ego sudah mulai dapat dikendalikan, meski belum sepenuhnya matang. Itu bukan akhir dari kebajikan, tapi merupakan bagian dari tahap transisi. Lebih baik seseorang berkata, saya biasa saja, daripada aku paling hebat di ruangan ini. Yang satu mungkin masih ingin dipuji, tetapi yang lainnya secara aktif dan terang-terangan merusak keseimbangan sosial. Dalam etika, terdapat prinsip dasar yang sangat kuat. Kebaikan paling minimal adalah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan rendah hati, bagaimanapun motifnya, setidaknya ia tidak menindas, tidak mengintimidasi, dan tidak memicu luka psikologis. Bahkan jika seseorang merendah demi citra, maka ia tetap disebut sebagai menahan ego, menyesuaikan diri, dan memberi ruang aman bagi orang lain. Di situ sudah layak untuk disebut sebagai cukup baik untuk dunia yang penuh benturan.